Hai guys, malam ini kita masih membahas tentang pemilu presiden Amerika. Namun malam ini kita membahas tentang menjawab pertanyaan teman-teman yang dikirimkan kepada saya setelah di launchnya video part pertama pemilu US kemarin malam. Kita membahas pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan yang paling banyak adalah siapa yang akan menang di pemilu 2020 Amerika Serikat. Guys, saya ini bukan dukun guys. Saya juga bukan cenayang guys. Jadi pemilihannya masih jalan, perhitungannya juga masih jalan. Sampai video ini dibuat juga masih berjalan perhitungan suaranya. Tapi ingat ya, pemilihan elektoral negara bagian masih jalan, masih dihitung. Saya pantau terakhir di Twitter, Nevada belum masuk, masih dihitung ya. Kenapa panjang guys? Kenapa lama? Nggak bisa cepat? Bukannya Amerika white supreme, the big country, the police the world. Kenapa bisa lambat? Guys, pemilu di Amerika itu bukan hanya satu sistem pencoblosan seperti di Indonesia. Ya, kita ke bilik suara mencoblos, sorenya KPU dan PPS tingkat kecamatan sudah bisa merekap di form C1. Di Amerika sedikit berbeda guys. Ada way-nya untuk kita ke TPS untuk untuk mencoblos presiden yang kita pilih ya. Tetapi ada beberapa cara guys, terutama dalam COVID. Sebelum COVID pun dilaksanakan hal seperti itu. Ada konstituen yang meminta form pemilihan presiden melalui email ya, via email terus dan via pos. Ini yang membuat lama karena harus dikirim, harus mulai proses pengiriman, dan kemudian direkap. Jangan lupa guys, banyak tentara Amerika yang punya hak juga memilih. Tentara di Amerika punya hak memilih yang berdinas di luar, di Irak, di Suriah, di luar Amerika, di padang pasir, gurun terpencil. Mereka juga punya hak memilih guys, dan itu butuh proses dan waktu. Jadi kalau ditanya siapa yang menang, maka jawaban dari saya adalah kita menunggu 20 atau 25 Januari saat Presiden Amerika ditetapkan. Oke, terjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan kedua. Jadi yang menjadi Presiden Amerika belum tentu dengan suara terbanyak. Ya guys, sudah saya jelaskan di video pertama bahwa konstituen suara masyarakat itu terhenti pada pemilihan elektor di negara bagian yang jumlahnya 538 tadi. Sampai di situ guys. Selebihnya itu termasuk akan dirapatkan oleh elektor, dan elektor itu akan memilih siapa presiden. Tapi kembali lagi seperti saya jelaskan kemarin, sudah terbaca siapa yang menang dari jumlah elektor yang terpilih dari tiap-tiap state atau negara bagian. Oke, seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah kira-kira elektor-elektor negara bagian yang merupakan representasi dari partai baik itu Demokrat dan Republik bisa tiba-tiba menyeberang, berkhianat, menyeleweng dan memilih presiden dari kubu yang lain? Saya belum menemukan guys, jujur saja. Saya sudah membaca-baca tapi saya belum menemukan apakah pernah ada kasus di Amerika elektor Republik itu pecah kongsi, menyeleweng dan memilih presiden dari Demokrat. Mohon maaf belum bisa dijawab karena belum ketemu jawabannya. Yang keempat, apa yang dijual apa ujung tombak kampanye Trump dan apa ujung tombak kampanye Biden? Yang saya baca dan saya riset bahwa Trump itu masih mengangkat isu-isu ekonomi guys.
memang ini jagoannya Trump ini ekonomi. Kita tahu dia pengusaha sukses, korporatnya besar, kemampuan perhitungan bisnisnya oke, dan itu memang diaplikasikan saat dia menjadi President of the United States. Data-data kemarin menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka pengangguran. Jadi pada kampanye yang kedua ini kita bisa lihat di Twitter rame, jargonnya Trump itu bukan lagi make America great again, tapi jargonnya banyak dia lempar itu tentang akan memberikan suami Anda pekerjaan, akan memberikan suami Anda pekerjaan. Seperti begitu guys. Memang betul karena angka pengangguran itu turun. Bahkan klaim dari Trump bahwa selama sepanjang sejarah Presiden Amerika bahwa penurunan pengangguran itu paling banyak ada pada saat pemerintahannya. Tetapi tentu itu boostingan, boostingan itu lebay ya, mungkin namanya juga kampanye ya. Harus ditelah lebih dalam. Kita tahu Trump seperti apa ya. Kemudian apa yang dijual Biden? Biden ini tentu melawan petahana. Yang digoreng di kampanye Biden tentu kelemahan-kelemahan Trump. Terkait tidak respect terhadap gender, terhadap rasis, terhadap permusuhan antar kulit berwarna dan kulit putih, agama, white supreme. Tapi yang menjadi ujung tombak dari semua kampanye-kampanye Biden dalam menyerang Trump itu kebanyakan pada isu-isu COVID. Bagaimana masyarakat Amerika itu terkesan dibiarkan masuk ke dalam jurang COVID yang terlalu dalam. Ya, bahwa COVID ini tidak terhandle baik oleh pemerintahan Trump. Apalagi digoreng lagi bahwa Trump kan yang menghatikan Obamacare. Dulu Obama itu good dan dicitrakan baik karena dia berpihak pada kesehatan, perlindungan kesehatan, jaminan tenaga kerja, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Dan itu pada masa Trump naik itu di-cut. Jadi itu yang diserang. Selanjutnya mungkin fakta unik yang saya temukan pada saat baca-baca tentang pemilihan di Amerika 2020 ini. Yang unik sekali bahwa masyarakat Amerika itu terbelah dari dulu Republik dan Demokrat. Cuma pada tahun 2020 ini cenderung pemilih-pemilih Republikan itu lebih banyak itu memilih dengan pergi ke TPS dibandingkan dengan pemilih Demokrat yang nyaman ya, kondisi COVID ya, yang nyaman memilih via email dan pos. Jadi kenapa akhir-akhir ini pemilih Trump Republikan itu di awal-awal tuh angkanya tinggi? Karena mereka pergi ke TPS guys. Mereka pergi ke TPS, perhitungannya lebih cepat dibandingkan dengan pemilih-pemilih Demokrat yang memilih by email dan by post mail. Itu perhitungannya lebih panjang. Ini kenapa? Karena seperti kampanye kemarin, pemilih-pemilih Trump itu seperti COVID ini cuma konspirasi. COVID ini buatan Partai Demokrat. Ini jualannya Joe Biden untuk menyerang Trump. Mereka tidak terlalu trust terhadap adanya pandemi. Jadi mereka berbondong-bondong menuju ke TPS. Inilah mengapa Trump itu berkeyakinan pada hari H silent majority yang mendukung saya akan membuat guncangan di TPS-TPS. Iya, karena mereka ke TPS guys. Tapi Demokrat, ya walaupun tidak semua, mereka didominasi oleh pemilih-pemilih yang stay at home dan vote by mail. Seperti begitu guys. Jadi kenapa state itu tiba-tiba merah, tahu-tahu menjadi biru, jadi merah lagi. Seperti di Texas, saya mencatat dia biru, merah, kembali lagi biru. Belum lagi suara-suara masyarakat Amerika yang ada di luar negeri yang sedang
mengabdi kepada negara, menjadi tentara, itu belum masuk semua. Seperti begitu mungkin kali ini. Kalau ada pertanyaan, tulis di bawah. Ingat guys, tidak usah subscribe, tidak usah like, tapi cukup didengar. Oke, ketemu lagi di Speak Container berikutnya. Selamat malam, salam sehat. God bless, salam jempol.